Adik-adik, kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, kami sangat bersukacita sebab Engkau mencintai kami. Kami mau belajar juga mencintai Tuhan di dalam ibadah ini. Kami mau berterima kasih karena Kau mengajar di dalam tiap-tiap ibadah kami, walaupun di rumah. Engkau hadir di sana, Engkau bersama kami dan keluarga kami. Kami mencintai Engkau karena Tuhan hidup ada di tengah-tengah kami. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan melihat bersama tentang rumah ibadah, memberi bagi rumah ibadah. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat Keluaran pasal 25 ayat 1 sampai 9. Dalam Keluaran 25 ayat 1 sampai 9, Tuhan memerintahkan kepada Musa bahwa Tuhan ingin dibuatkan satu rumah ibadah, satu kemah pertemuan. Tuhan ingin bertemu di hari-hari tertentu dengan umatnya. Pada waktu itu Musa ada di Gunung Sinai. Musa sedang bertemu dengan Tuhan, berhadapan-hadapan dengan Tuhan, dan waktunya cukup lama. 40 hari Musa di atas Gunung Sinai. Dan di atas Gunung Sinai itu Tuhan memberikan perintah beberapa hal yang penting sekali bagi umat Tuhan. Orang Israel baru keluar dari Mesir, berjalan, mereka diam di atas padang gurun, dan Musa diangkat oleh Tuhan untuk ke Gunung Sinai. Dan di Gunung Sinai Musa mendengar perintah Tuhan dengan jelas bagaimana Tuhan menginginkan pertemuan dengan umatnya. Tuhan begitu mencintai mereka, begitu senang terhadap umatnya. Mereka ingin bertemu dengan Tuhan dan Tuhan ingin bertemu dengan mereka. Tuhan membutuhkan tempat yang khusus, yaitu kemah suci. Adik-adik, pada waktu Musa di Gunung Sinai pertama kali dia menerima hukum Taurat, 10 perintah Tuhan. Dalam 10 perintah Tuhan yang dituliskan oleh Tuhan sendiri dengan jarinya di 2 log batu, 2 pahatan batu, tentang 10 hukum Tuhan. Disitulah Tuhan memberi perintah dengan jelas supaya umat yang disayanginya menjadi umat yang cinta kepada Tuhan, tidak memberikan ke yang lain. Dalam pertemuan dengan umat Tuhan, Tuhan juga mengatur bagaimana umat Tuhan itu bertemu dengannya. Umat Tuhan tidak bertemu dengan Tuhan seenaknya, sesukanya. Hari ini mau ketemu, besok enggak. Hari ini ketemunya enak-enak aja, sesukanya. Tidak. Tuhan ingin memberikan perintah kepada umatnya kalau bertemu dengan Tuhan melalui tempat yang khusus. Tuhan ingin berbicara kepada umatnya. Dan pada waktu berbicara dengan umatnya, Tuhan memberi peraturan. Tuhan ingin hubungan mereka, Tuhan dengan umatnya, hubungannya penuh cinta. Mereka menghormati Tuhan, Tuhan menyayangi mereka. Itulah yang disebut ibadah. Jadi kalau ibadah umat Tuhan
harus mencintai Tuhan, harus bersukacita, tidak seenaknya, tidak asal-asal nyanyinya, tidak asal-asal tidak, tapi betul-betul nyanyi pun dengan penuh sukacita karena mencintai. Tapi rumah Tuhan, rumah Allah belum ada, dan Tuhan memberikan peraturan. Yang pertama, imamnya, pemimpin rumah Tuhan, kalau kita ini istilahnya pendetanya, harus memakai baju yang khusus. Coba ada dilihat, baju yang khusus, warnanya yang khusus, baju warna-warninya ini dibuat yang khusus, ada permata di dadanya, tanda satu hal yang khusus, tanda batu-batu ini adalah tanda mewakili 12 rasul yang ada di Israel. Wah, semuanya coba. Ada emas, ada permata, ada batu-batuan, semuanya. Topinya topi khusus, seperti pendeta zaman sekarang. Ya, di gereja pendetanya pakai baju yang khusus, tidak sama dengan jemaat. Nah, pada waktu mereka diberikan gambaran ini, Tuhan berkata, Musa, berkatalah kepada orang Israel supaya mereka memberi emas, perak, tembaga, kain-kain yang dibutuhkan untuk rumah Tuhan, bahkan juga untuk imam yang memimpin ibadah itu, supaya mereka beribadah dengan satu baju yang khusus, satu hal yang membuat mereka berkata, aduh, saya mau ketemu dengan Tuhan, dipimpin oleh umat yang mengasihi Tuhan dengan baju kebesarannya yang dipimpin, yang dirancang oleh Tuhan sendiri. Dan Musa mencamkan baik. Musa mengaturnya dengan baik. Dan itu ketika pada saat mereka sudah siap, Musa sudah turun dari sini. Musa berkata, hai umat Israel, siapa di antara kalian yang ingin memberi dengan mengasihi Tuhan, dengan hati yang rela untuk rumah Tuhan, untuk rumah yang suci, kita bertemu dengan Tuhan. Siapa di antara kalian yang mau memberi? Wah, mereka menoleh satu dengannya, saya juga ingin memberi, saya juga ingin memberi. Lalu Musa berkata, hendaklah orang-orang yang rela memberi dengan penuh sukacita mengumpulkan emas. Ada yang memberi perak, kumpulkanlah itu. Ada yang beri tembaga, kumpulkanlah itu. Ada yang punya batu-batu yang seperti dikatakan tadi, punya batu-batu permata sebagai lambang umat Israel, kumpulkanlah juga. Punya kain-kain, kumpulkanlah juga untuk kemah pertemuan kita dengan Tuhan. Berikanlah dengan penuh sukacita, karena kita sayang kepada Tuhan dan Tuhan sayang kepada kita. Hari lepas hari mereka kumpulkan semuanya, mereka memberikan untuk Tuhan dengan senang hati. Mereka berkata, Tuhan, saya memberi dengan senang hati. Mereka memberikan emas, ada yang memberikan perak, ada yang memberikan permata, ada yang memberikan kain-kain yang indah-indah. Tidak memberi dengan berat hati, tapi dengan penuh sukacita. Dan kemah itu kemudian dibuat. Kemah tidak dibuat dengan sembarangan, adik-adik. Lihat kemah-kemah orang Israel. Mereka membuatnya kain pagar sekeliling kemah itu. Mereka buat peralatan-peralatan ibadah. Mereka menenun kain yang halus, warna merah dan warna biru yang ungu, yang bagus sekali
sekali mereka memberikan untuk Tuhan. Tidak ada yang memberikan yang bekas-bekas, tidak ada. Tapi mereka memberi yang terbaik. Mereka memberikan yang paling mewah. Mereka memberikan paling bagus, luar biasa. Mereka luar biasa memberikan semuanya untuk Tuhan. Karena mereka tahu Tuhan yang mimpin mereka, Tuhan yang telah memelihara mereka, Tuhan yang menjaga mereka. Dan lihat kemah yang ada di sini. Dan kalau kita melihat di dalam kemah yang luar biasa indah ini, kita bisa melihat di dalamnya. Coba lihat. Wah, luar biasa bukan? Coba deh lihat. Yang di sebelah sini ruang Maha Kudus. Tuh, yang ruangan yang paling kecil, ruang Maha Kudus. Yang ini ruang kudus. Ada pelitanya, ada dan kemudian ditutup. Aduh, mereka sudah siap sekali. Dan awan ini, tiang awan, tanda Tuhan hadir. Tuhan berkenan ditemui umatnya. Betapa luar biasa. Seluruh umat Tuhan berkenan bertemu dengan Tuhan. Mereka memberi untuk Tuhan. Mereka beribadah untuk Tuhan. Mereka bersukacita menemui Tuhan. Mereka bersyukur memuji-muji Tuhan. Tidak ada mereka memujinya begini. Hari ini kurasa bahagia. Tidak ada. Mereka memujinya dengan penuh sukacita. Karena mereka menyanyi, memuji untuk Tuhan. Semuanya bersukacita, bersemangat, hati dipersembahkan untuk Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah kita, di tengah-tengah umat. Ayo, besar, kecil, tua, muda, bersemangat. Nah, adik-adik, di minggu terakhir ini kita diingatkan kalau umat Tuhan Israel pada waktu pertama kali belum ada bait Allah, belum ada rumah Tuhan, tapi di dalam kemah yang dibuat seperti ini. Mereka membuat dipintal, dibangun dengan bagus. Tapi mereka setelah kemah, mereka buat rumah ibadah yang begitu bagus. Emas dan perak dilapis semua. Indah sekali. Dan sekarang Tuhan juga berbuat kepada kita. Kita kebaktian di rumah ibadah, di gereja. Tetapi sekarang ada masalah COVID-19 sehingga kita ibadah di rumah. Kalau kita ibadah di rumah harus tetap percaya Tuhan hadir di rumah kita. Kita tidak mau ibadah sembarangan. Kita tidak mau kalau di rumah ya nggak mandi nggak apa-apa lah, kan nggak ada Kak Helsi ngajarin kita, Kak Ana yang berfirman kepada kita bawa cerita, belum mandi nggak apa-apa lah, sambil makan nggak apa-apa lah. Tidak, jadi kita beribadah kepada Tuhan. Walaupun di rumah kita beribadah, menghormati Tuhan, kita mencintai Tuhan, Tuhan juga cinta kepada kita. Kita juga memberi yang terbaik. Apapun kita bilang kepada mama papa, mandi, kita siap, kita pakai baju yang baik, kita jangan sembarangan, kita sungguh-sungguh memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Nah, adik, Keluaran 25 ayat 1-9 tadi menceritakan ibadah kepada Tuhan harus beribadah dengan penuh sukacita, dengan penuh kesungguhan, dan kita memuji-muji Tuhan. Ayat hafalan kita terambil di dalam Amsal 3 ayat 9a. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Seperti orang Israel tadi diminta oleh Tuhan, persembahkanlah persembahan yang terbaik
yang terindah, yang paling nomor satu untuk rumah Tuhan. Nah, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Adik-adik, kita memberi kepada Tuhan pada umumnya. Ayo apa? Minta kepada mama kan, papa ya. Pak, minta dong untuk persembahan sekolah minggu. Minta dong untuk persembahan. Kalau kebaktian kan habis kebaktian ngasih persembahan, minta dong. Adik-adik, hari ini Om Mauka berkata, pernahkah kamu memberi dari uangmu sendiri, tidak minta kepada papa? Loh, saya kan belum kerja Om. Betul, kamu pasti punya uang simpanan. Nah, untuk itu saya mau cerita sedikit. Adik-adik, di satu negara Portugal ada seorang anak bernama Ricardo. Dia seorang tukang semir dan penjual koran. Dia mau memberi untuk Tuhan. Dia simpan uangnya. Dia ambil uangnya separuh dan dia nahan lapar dan dia mau memberi untuk Tuhan. Dia makan sedikit dan kemudian uangnya dikumpulkan, di samping untuk sehari-hari dia kumpulkan sedikit. Dia janji, saya mau memberi untuk pekerjaan Tuhan. Dan dia lakukan itu. Adik-adik, mulai saat ini belajar. Kalau kita bisa membeli mainan, kita bisa beli makanan, katakan kepada mama papa, mama papa, ini aku memberi dari uangku sendiri yang aku simpan. Kalau mama kasih aku uang jajan mungkin 1.000, mungkin 2.000, aku 1.000 rupiah aku simpan. Dan tiap hari Minggu aku kalau memberi persembahan bukan minta kepada papa mama, aku mau beri sendiri. Nah, adik-adik, lihat ini. Kamu kebaktian, coba lihat kelas besar, kelas tengah. Wah, nyanyi ya, kita bajunya bagus-bagus, kita memberi untuk Tuhan nyanyian, pujian, betul, bagus. Tapi kita tampil yang bagus ini, mari juga kita memberi dari uang kita sendiri. Kalau mama kasih uang 5.000, Tuhan aku mau kasih 1.000, aku mau simpan, nanti besok kasih 1.000, 5.000 lagi, aku simpan lagi 1.000 untuk Tuhan. Dan itu akan menyukakan hati Tuhan. Tuhan melihat tersenyum. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, bagaimana? Pasti kita bisa ya. Ayo kita berdoa untuk minggu terakhir ini. Kita belajar bersama-sama bersyukur memuji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami belajar mencintai Tuhan. Kami belajar mencintai dengan beribadah kepada Tuhan. Dalam ibadah itu, kami mau memberi yang terbaik dari hati kami, yaitu uang kami. Kami mau memberi, belajar dari uang yang kami simpan. Hari ini kami memberi, mungkin kami minta kepada papa mama, tapi minggu-minggu depan kami belajar dari uang yang kami simpan untuk Tuhan. Terima kasih, karena nanti kalau sudah besar kami mau belajar memberi yang terbaik. Apakah kepandaian, apakah pujian, tapi juga harta kami. Kalau kami bisa bekerja, kami akan beri untuk Tuhan yang terbaik. Terima kasih. Kami berdoa untuk papa, mama, Tuhan berkati pekerjaan, juga kesibukan mereka, supaya mereka juga memberi yang terbaik untuk Tuhan. Bangsa dan negara kami belajar untuk mendoakan supaya kami juga mau peduli kepada bangsa dan negara kami. Terima kasih ya Tuhan, kami akan
menyelesaikan ibadah kami. Berkatilah kami. Tuhan,